Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang eliminasi. Eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh, baik berupa urin atau feses. Dan dalam eliminasi ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, eliminasi miksi. Nah, eliminasi miksi ini adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terisi. Dan proses ini juga sering disebut dengan buang air kecil. Dan kedua yaitu eliminasi defekasi adalah proses membuang kotoran atau tinja yang padat atau setengah padat yang berasal dari sistem pencernaan, dan proses ini juga sering disebut dengan buang air besar. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi. Yang pertama, umur. Umur tidak hanya dapat mempengaruhi karakteristik feses, tetapi juga mengontrolnya. Anak-anak tidak mampu mengontrol eliminasi sampai sistem pneumostruktural berkembang biasanya antara umur 2-3 tahun. Yang kedua, diet. Makanan adalah faktor utama yang mempengaruhi eliminasi feses. Cukupnya selulosa, serat pada makanan, penting untuk memperbesar volume feses. Yang ketiga, cairan. Pemasukan cairan juga mempengaruhi eliminasi feses. Ketika pemasukan cairan adekuat ataupun pengeluaran CTH, urin, muntah yang berlebihan. Yang keempat, tonus otot. Tonus perut, otot pelvik dan diafragma yang baik untuk defekasi. Aktivitas juga merangsang peristaltik yang memfasilitasi pergerakan caime sepanjang colon. Yang kelima, faktor psikologi. Dapat dilihat bahwa stres dapat mempengaruhi defekasi. Penyakit-penyakit tertentu termasuk diare kronik seperti ulcus pada colitis bisa juga mempunyai komponen psikologi. Yang keenam, gaya hidup. Gaya hidup mempengaruhi eliminasi feses pada beberapa cara. Buang air besar pada waktu dini dapat memupuk kebiasaan defekasi pada waktu yang teratur, seperti hari setelah sarapan, atau bisa juga digunakan pada pola defekasi yang irregular. Yang ketujuh, obat-obatan. Beberapa obat memiliki efek samping yang dapat berpengaruh terhadap eliminasi yang normal. Beberapa menyebabkan diare. Yang lain seperti dosis yang besar dari transkuliser tertentu dan diikuti dengan prosedur pemberian orpin dan yang condein menyebabkan konstipasi. Tindakan dalam upaya pemenuhan kebutuhan eliminasi dan tindakan mengatasi masalah eliminasi alfi atau buang air besar. Yang pertama, menyiapkan feses untuk bahan pemeriksaan. Yang kedua, membantu pasien buang air besar dengan pispot. Yang ketiga, memberikan hukna rendah. Yang keempat, memberikan hukna tinggi. Yang kelima, memberikan gliserin. Yang keenam, mengeluarkan feses dengan jari. Saya akan memberikan definisi dan manfaat menjaga postur tubuh dengan baik. Postur tubuh merupakan posisi ketika seseorang dapat menahan tubuh dengan baik dan benar saat berdiri dan duduk. Manfaatnya menjaga postur tubuh dengan baik. 1. Membuat pernafasan menjadi lebih baik. 2. Meningkatkan konsentrasi. 3. Mengurangi sakit kepala. 4. Mengurangi pegal dan nyeri pada sendi. 5. Mengurangi stres. 6. Membuat otot bekerja lebih efisien. Dan 7. Menambah rasa percaya diri. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan dengan 2 program studi, yaitu Program Studi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Mari torang baku-baku bantu, baku bikin pande, deng. Mari bergabung bersama kami di